Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Ustazah harap hari ini anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran matematika wajib dengan Ustazah Aulia Rizka gitu. Nah, untuk kali ini kita masih membahas terkait ketidaksamaan rasional irasional. Tapi untuk kali ini kita lebih spesifik ke dalam pertidaksamaan irasional karena pertidaksamaan rasional sudah kita bahas 2 pertemuan yang lalu. Nah, sekarang di pertemuan ketiga ini kita akan membahas terkait pertidaksamaan irasional. Pertidaksamaan irasional itu apa, gitu kan? Kita harus tahu dulu bilangan irasional itu seperti apa gitu. Nah, bilangan irasional itu suatu bilangan yang tidak bisa diubah dalam bentuk pecahan. Jadi, ada suatu bilangan, dia itu nggak bisa diubah ke dalam pecahan. Nah, itu berarti bisa jadi dia bukan bilangan rasional atau bisa jadi dia itu bilangan irasional gitu. Tapi bukan berarti semua bilangan yang rasional atau semua bilangan yang bisa dibentuk dalam A per B. Semua bilangan yang tidak bisa dibentuk dalam A per B itu termasuk bilangan irasional. Itu enggak pasti seperti itu. Karena akan ada bilangan imajiner. Bilangan imajiner itu nanti ada tanda I di belakangnya. Nah, jadi nggak serta-merta bilangan yang bukan rasional itu merupakan bilangan irasional. Maksudnya intinya gitu. Nah, untuk pertidaksamaan irasional sendiri sering disebut juga sebagai pertidaksamaan bentuk akar. Jadi kalau ada akar-akarnya, pertidaksamaan terus ada akar, jadi dia termasuk ke dalam pertidaksamaan irasional. Nah, karena yang kita bahas pertidaksamaan, kita ingat lagi tanda ketidaksamaan itu ada 4, yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, dan lebih dari, sama dengan. Nah, bentuk umum dari pertidaksamaan irasional itu dapat berupa seperti ini. Tuh. Pertidaksamaan irasional tadi sering disebut juga pertidaksamaan akar atau pertidaksamaan bentuk akar. Jadi, pasti ada akarnya. Yang pertama pasti ada akarnya. Yang kedua pasti ada tanda ketidaksamaannya. Tanda ketidaksamaan itu nggak cuma ini saja, nggak cuma sekedar kurang dari sama dengan, tapi ada lebih dari sama dengan, kurang dari, dan juga lebih dari. Nah, untuk yang ada di dalamnya ini termasuk fungsi X atau fungsi dari suatu variabel, bisa nanti A, B, C, D gitu, yang penting huruf gitu maksudnya. Ada variabelnya atau ada hurufnya gitu. Nah, itu kan tadi ada 4 bentuknya ya, karena tanda ketidaksamaan itu ada 4. Nah, langkah-langkah menentukan penyelesaian ketidaksamaan irasional itu ada 3. Yang pertama, tinjau syarat numerus atau fungsi yang ada di dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Itu yang pertama. Yang kedua, kuadratkan kedua ruas dan selesaikan sesuai bentuk pertidaksamaan yang ada di soal. Jadi kedua ruas nanti kita kuadratkan gitu. Yang ketiga adalah HP-nya atau himpunan penyelesaian merupakan irisan dari 2 fungsi tersebut. Untuk lebih mudahnya, kita langsung ke contoh soal. Tapi sebelum ke contoh soal, kita bahas tipe pertidaksamaan irasional. Tipenya itu ada 3. Kalau di pertidaksamaan rasional itu juga ada 3, sedangkan untuk di irasional itu juga ada 3. Yang pertama itu pertidaksamaan irasional linier. Yang kedua adalah pertidaksamaan irasional kuadrat. Yang ketiga adalah pertidaksamaan irasional pecahan. Nah, linier kemarin itu apa? Linier itu apabila variabelnya itu berpangkat 1. Kalau misalkan variabelnya X, berarti nanti X-nya yang ada di soal itu pangkatnya 1, berarti dia masuk irasional linier. Nah, kalau
pangkatnya 2, berarti dia nanti masuk ke irasional kuadrat. Kalau terkait ada pecahannya, ada akar, terus ada pecahan, dia masuk irasional pecahan gitu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas yang pertama dulu aja, yaitu ketidaksamaan irasional linier. Contohnya, sebelum ke contoh, bentuk umum dari pertidaksamaan irasional linier itu adalah, nah ini ada akarnya, ada fungsinya, ada tanda ketidaksamaannya, dan ruas kanan itu konstanta. Gitu. Contoh. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan irasional akar 2x min 7 kurang dari sama dengan 3. Nah, sebelum menyelesaikan ini, coba kita lihat dulu. Ini dia termasuk pertidaksamaan irasional atau bukan? Pertama, dia harus ada akar. Oh benar, di ruas kiri ada akar. Di dalam akar itu harus ada unsur x-nya. Oh benar, harus ada unsur variabel atau harus ada unsur x-nya. Oh iya benar, di sini ada unsur variabel berupa x. Dan ada yang ketiga, harus ada tanda ketidaksamaan. Berarti di soal ini merupakan contoh dari pertidaksamaan irasional linier gitu, karena pangkat dari x-nya adalah 1. Sekarang kita ke pembahasannya. Yang pertama, tinjau syarat numerusnya, yaitu fx lebih dari sama dengan 0. Fx-nya itu yang mana? Fx adalah yang ada di dalam akar. Yang ada dalam akar ini kita lebih darikan sama dengan 0. Tulis dulu. 2x min 7 lebih dari sama dengan 0. Kita buat ruas kiri menjadi hanya x aja, berarti selain x kita pindah ke ruas kanan. Nah, negatif 7 dulu ini kita pindah ke ruas kanan, berarti dari negatif menjadi positif. Nah, terus yang ruas kiri ini masih ada 2 kali x. Nah, 2 kali ini 2x, 2-nya ini kita pindah ruas ke kanan. Kalau perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Kalau pembagian pindah ruas menjadi perkalian. Sehingga hasilnya adalah x lebih dari sama dengan lebih dari sama dengan 7/2. Itu untuk syarat itu langkah yang pertama. Untuk langkah yang kedua, kuadratkan kedua ruas dan selesaikan sesuai bentuk pertidaksamaan. Kita tulis dulu pertidaksamaannya. Langkah kedua, kita kuadratkan kedua ruas. Tuh, sudah Ustazah kasih kuadrat di sini. Jangan lupa dikasih kurung karena ini satu kesatuan gitu kan. Sekarang habis ada kuadratnya gimana? Ya udah kita kuadratkan. Ingat, kalau kuadrat ketemu akar, akarnya akan hilang. Jadi hasilnya adalah 2x min 7 kurang dari sama dengan 3 kuadrat adalah 9. Habis itu kita buat ruas kiri itu hanya ada unsur x. Selain unsur x, kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti negatif 7 pindah ke kanan menjadi positif 7. 9 tambah 7 adalah 16. Sekarang 2-nya ini kita pindah ke sana menjadi pembagian. 16 bagi 2 adalah 8. Kita lihat nih, di langkah pertama kita punya x-nya lebih dari sama dengan 7/2. Jadi x-nya itu harus lebih dari 7/2. Yang kedua itu x-nya kurang dari sama dengan 8. Nah, langkah yang ketiga itu kita gambarkan ke dalam garis bilangan, dicari irisannya gitu kan. Tadi kita sudah punya x-nya itu lebih dari sama dengan 7/2. Ya udah kita tulis 7/2. Terus x-nya kurang dari sama dengan 8. Kita tuliskan 8 di sini. Nah, kenapa 7/2 itu ada di sebelah kirinya 8? Karena 7/2 itu lebih kecil dari 8, ya kan? 7/2 itu berarti berapa? 3,5. Berarti karena 3,5 itu lebih kecil dari 8, kita tuliskan di sebelah kirinya gitu.
Terus kenapa Ustazah ini kok dihitamkan gitu titiknya? Karena apa? Karena tanda ketidaksamaan yang ada di soal itu adalah kurang dari sama dengan. Kalau misalkan tandanya hanya lebih dari atau kurang dari, itu di sini hanya dikasih lingkaran saja, tidak perlu dihitamkan gitu ya. Nah, terus tadi kita punya apa? X-nya lebih dari sama dengan 7/2. Namanya lebih dari, berarti ini dari 7/2 ini ke kanan. Kalau kurang dari berarti ke kiri. Karena kita ketemunya X-nya lebih dari sama dengan 7/2, berarti kita gambarkan panah ke kanan. Untuk yang X yang kedua itu kurang dari 8. Kurang dari sama dengan 8. Berarti panahnya kita gambarkan ke kiri. Seperti itu. Sehingga irisannya adalah, atau yang kedua-duanya kena garis ini, nih, garis yang pertama kan ini, garis kedua ini, yang kena keduanya itu adalah ini. Nah, yang diarsir oleh Ustazah ini merupakan himpunan penyelesaian dari soal. Sekarang kita tuliskan dalam notasi himpunan. Pertama-tama tulis seperti ini. Jadi, himpunan penyelesaiannya atau HP-nya adalah X, di mana X-nya itu anggota bilangan real. Pertama-tama kita tulis dulu X-nya. Terus karena ini adalah di tengah-tengah antara 7/2 dan juga 8, kita tuliskan dulu 7/2. 8 juga gitu. Nah, karena X-nya itu adalah antara 7/2 sampai 8, tinggal kita tuliskan 7/2. X-nya itu lebih dari sama dengan 7/2. Ini benar ya? Nulisnya harus gini, kurang dari sama dengan. Terus yang sebelah kanan juga sama, kurang dari sama dengan. Kenapa diberi sama dengan Ustazah gitu kan? Karena apa? Karena di sini kita hitamkan. Kalau misalkan di sini itu tidak dihitamkan, berarti tinggal nanti kurang dari gitu aja, nggak perlu kata sama dengannya. Nah, itu merupakan himpunan penyelesaian dari soal. So easy ya anak-anak. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan bisa tanya langsung ke Ustazah via chat gitu. Nah, karena sudah Ustazah berikan contoh, sekarang kita latihan mandiri. Yang pertama, soal yang pertama itu, apakah bentuk di bawah ini termasuk pertidaksamaan irasional? Berikan alasannya gitu kan. Lihat, ingat-ingat nih, syarat dari dia termasuk pertidaksamaan irasional itu ada apa aja gitu kan. Ada 3. Yang pertama harus ada akarnya. Yang kedua, di dalam akar itu harus ada unsur variabelnya. Boleh X, boleh A, boleh B, boleh C, dan seterusnya. Terus yang terakhir adalah harus ada tanda ketidaksamaannya. Sehingga A ini merupakan bentuk pertidaksamaan irasional atau bukan. Silahkan nanti diidentifikasi apakah memenuhi ketiga syarat itu tadi. Yang pertama ada akarnya, yang kedua di dalam akar harus ada fungsi X-nya, dan yang ketiga harus ada tanda ketidaksamaannya. Kalau memang iya dan kalau memang tidak, nanti berikan alasannya, oke? Sekarang yang kedua, tentukan penyelesaian pertidaksamaan irasional linear. Nah, ini sama plek contoh yang Ustazah berikan, cuma beda angkanya, cuma beda bilangannya aja ya. Jadi nanti dicoba, ada 3 tahap untuk menyelesaikan soal nomor 2. Untuk soal yang nomor 3, perusahaan asuransi melakukan perhitungan premi yang akan dibayarkan kepada pemegang polis dengan dalam kurun waktu tertentu besar. Premi yang akan dibayar memenuhi persamaan berikut. PY sama dengan 2 plus akar 4Y plus 4. Tentukan batas kurun waktu Y dalam bulan yang diperlukan oleh pemegang polis agar mendapatkan premi paling banyak 6 unit. Jadi namanya paling banyak itu bisa kita gantikan ke dalam bentuk pertidaksamaan apa? Paling banyak, namanya paling banyak berarti nggak boleh lebih dari 6 ya nggak? Maksimal kan harus 6.
Nah, tapi juga bisa 5, bisa 4, bisa 3, bisa 2, dan seterusnya kan gitu. Berarti ini nanti bentuknya adalah 2 plus akar 4Y plus 4 kurang dari sama dengan 6. Nah, dari situ nanti barulah dicari seperti contoh yang sudah ustazah berikan di video ini tadi gitu. Nah, nanti dikerjakan, latihan mandiri ini dikerjakan secara kelompok saja, karena kalau misalkan nanti mandiri akan lebih lama ya, ustazah tahu soalnya. Nah, untuk kelompoknya nanti ustazah instruksikan aturannya di Google Classroom. Apabila ada salah kata, ustazah mohon maaf, dan apabila ada yang ditanyakan, boleh banget ustazah tunggu di via chat gitu ya, via chat WA. Jadi tetap semangat untuk berproses meraih kesuksesan. Sekian dari ustazah. Atas perhatiannya ustazah ucapkan alhamdulillah jazahumullahu khairah. Ingat, keberhasilan itu apa ya? Keberhasilan itu bukan suatu kebetulan, tapi harus diusahakan. Oke? Sekian dari ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.